Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur atas semua nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan semua kenikmatan yang Allah berikan kepada diri kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga duduknya kita di sini beberapa saat menjadi pemberat timbangan kebaikan kita dunia dan akhirat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema pagi hari kita ini tentang orang yang disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim, dermawan yang gagal miskin. Mengambil pelajaran dan hikmah dari orang-orang soleh merupakan sebuah keniscayaan agar kita mendapatkan sesuatu yang menghidupkan hati dan jiwa kita, apalagi orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Taubah dikatakan, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Ada orang-orang yang telah mendapatkan legitimasi, orang-orang yang telah mendapatkan restu dari Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka para pendahulu dalam ajaran Islam. Salah satu di antaranya adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Imam Muslim ini yang tadi saya sebutkan di awal, beliau dikenali sebagai dermawan yang gagal miskin. Ini merupakan keyakinan yang melekat pada diri beliau, didasari pada surat Saba, surat ke-34 ayat ke-39. Ayat itu berbunyi, Qul inna rabbi la yabsutur rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Di akhir ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, dan barang siapa yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya dan dia pemberi rizki sebaik-baiknya. Keterangan ini diawali dari peristiwa Rasulullah SAW bersama para sahabat pergi ke Tabuk. Pada saat itu kondisi Madinah menjelang panen kurma. Perjalanan dari Madinah ke Tabuk membutuhkan waktu yang cukup panjang, 1 bulan perjalanan. Artinya pulang pergi minimal waktu yang dibutuhkan adalah 2 bulan. Menjelang panen kurma selama 2 bulan itu sangat tidak memungkinkan. Maka bisa dipastikan kurma mereka ketika mereka pulang busuk. Tapi karena iman mereka abaikan. Yang mereka ingat adalah Nabi meminta untuk berangkat ke Tabuk, yaitu peperangan menghadapi Romawi. Berangkatlah para sahabat ke Tabuk. 2 bulan perjalanannya minimal. Sementara
Mereka berada di Tabuk itu cukup lama. Dalam riwayat disebutkan 25 hari. Jadi hampir 3 bulan. Benar, sampai di Madinah korma mereka semuanya busuk. Para sahabat mendapatkan kebun mereka, kormanya busuk semuanya, sehingga tidak bisa dijual. Dalam kondisi yang sedemikian rupa ini, Abdurrahman bin Auf sebagai penyandang dana operasional kaum muslimin, dia menyampaikan, nggak boleh sahabat yang ikut berangkat ke Tabuk miskin, karena kalau mereka gagal panen, mereka tidak bisa melanjutkan biaya operasional hidup. Oleh karena itu, korma yang busuk saya beli semuanya dengan harga yang normal. Ini jaminan Abdurrahman bin Auf, saya beli harganya normal semua korma yang busuk yang ada di Madinah. Jangan sampai kalian miskin, cukup saya saja yang miskin. Kalau perlu saya sendiri saja yang miskin, kalian nggak boleh miskin. Maka kemudian korma itu dibeli semuanya oleh Abdurrahman bin Auf dengan harga yang normal. Ketika semua korma yang busuk itu dikumpulkan di rumah Abdurrahman bin Auf, datang utusan dari Yaman mencari korma busuk, karena di Yaman sedang ada wabah yang obatnya adalah korma busuk. Sehingga orang-orang mengatakan kalau mau beli korma busuk di rumah Abdurrahman bin Auf, dan utusan dari Yaman itu berani membayar korma busuk itu 10 kali lipat dari harga normal. Sehingga akhirnya orang Yaman itu datang ke rumah Abdurrahman bin Auf dan membeli korma busuk itu dengan harga 10 kali lipat dari harga normal. Inilah yang disebutkan oleh Imam Muslim, dermawan yang gagal miskin. Tadinya dengan membeli itu mungkin dia miskin, ternyata Allah Subhanahu wa taala kondisikan dengan sesuatu yang tidak diduga, dan itulah hasil dari keyakinan beliau terhadap surat Saba ayat ke-39. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdurrahman bin Auf ini orang yang memiliki banyak keutamaan. Keutamaan yang pertama, dia dari 8 orang, satu dari 8 orang. Artinya dia 8 orang yang pertama masuk Islam. Ada Khadijah, ada Ali, ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Zubair, ada Sa'ad, ada Talha, ada Abdurrahman bin Auf. Dan dia satu dari 5 orang. Dia Islamnya dari tangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq setelah menerima Islam, dia sampaikan Islam kepada para sahabat yang selevel dengan dia, bangsawan, saudagar, orang yang memiliki level wibawa dan kehormatan. Dari 5 orang yang didakwahkan oleh Abu Bakar Siddiq, salah satu diantaranya adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ketika diajak masuk Islam oleh Abu Bakar Siddiq karena kesetaraan bangsawannya, bisnisnya, saudagarnya, kehormatannya, ketika menceritakan tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, Abu Bakar menyampaikannya dengan lugas, dan Abdurrahman bin Auf menerima dengan mudah. Dia termasuk satu dari 6 orang. Ketika Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu wafat, beliau ditunjuk untuk menjadi tim formatur siapa yang nanti akan melanjutkan kepemimpinan kaum muslimin. Dia juga termasuk satu dari 10 orang yang dijanjikan masuk surga ketika hidup. Nabi SAW sampaikan, engkau Abdurrahman bin Auf masuk surga. Subhanallah, tidak ada jaminan yang paling indah bagi orang yang beriman kecuali Nabi menjamin engkau masuk surga ketika masih hidup. Subhanallah. Dan juga yang dicatatkan oleh Imam Muslim, beliau satu-satunya sahabat yang mengimami Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup. Belum pernah ada sahabat yang menjadi imam Rasulullah SAW kecuali Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ketika itu pulang dari Tabuk, sudah waktu masuk surat subuh, Rasulullah SAW ternyata terhalangi karena buang hajat.
khawatir subuhnya kesiangan, maka kemudian Abdurrahman bin Auf maju memimpin salat subuh. Setelah 1 rakaat datang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat merasa tidak elok kalau Nabi datang, orang ini masih mengimami, sehingga jamaah makmum yang di belakang langsung mengucapkan subhanallah, subhanallah, berkali-kali subhanallah. Tapi Abdurrahman bin Auf tetap bertahan menyelesaikan sholat subuh 2 rakaat. Nah, setelah selesai sholat subuh 2 rakaat, Nabi melanjutkan 1 rakaat masbuknya. Orang-orang ketar-ketir, pasti dimarahi. Ternyata tidak. Setelah selesai Nabi sholat subuh, Nabi langsung menepuk pundak Abdurrahman bin Auf dan mengatakan, engkau benar melaksanakan sholat. Subhanallah. Sehingga beliau menjadi imam sholat Rasulullah SAW dan dibenarkan oleh Rasulullah SAW dari satu-satunya para sahabat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdurrahman bin Auf ini sebagai penyandang dana semua operasional kaum muslimin, sehingga mereka merasakan terbantukan ketika Abdurrahman bin Auf menyelesaikan urusan kaum muslimin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya beberapa waktu yang lalu sholat Jumat di salah satu masjid di Jakarta. Mereka ingin mempraktekkan seperti Jogokarian, saldonya 0. Waktu diumumkan oleh pengurus masjid saldonya 52.000, saya nggak enak hati. Saya tanya sama pengurusnya, benar nih saldonya 52.000? Benar Ustaz, katanya. Kita mau praktekkan masjid Jogokarian. Saya bilang, kalau mau praktekkan masjid Jogokarian yang utuh, bahwa Jogokarian itu ada dana operasionalnya dari UMKM, sehingga untuk dana-dana operasional untuk jamaah saldonya 0. Tapi untuk bayar listrik, untuk bayar air, untuk bayar imam, untuk bayar ustadz, itu ada dari UMKM gitu. Nah, kalau kita mau praktekkan secara utuh gitu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdurrahman bin Auf menjadi penyandang dana operasional karena skill bisnisnya yang sangat istimewa. Dari mana? Ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau tidak membawa uang, dan memang tidak boleh bawa uang oleh otoritas Mekah ketika itu. Kalau mau berangkat hijrah ke Madinah, tidak boleh bawa apa-apa. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dia tidak bawa ke Madinah modal. Sampai di Madinah dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Mu'az, saudagar. Kata Sa'ad bin Mu'az, saya punya bisnis, silakan lihat bisnis saya, ambil mana yang kau berkenan. Kata Abdurrahman bin Auf, semoga Allah memberkahi kamu dan keluargamu. Tunjukkan kepadaku di mana pasar. Aina suq. Inilah istilah yang menggambarkan bagaimana kemampuan skill bisnisnya Abdurrahman bin Auf. Aina suq. Di mana pasar di Madinah ini? Abdurrahman bin Auf ditunjuki pasar di Madinah tanpa modal, berbisnis tanpa modal. Kalau saya mau bisnis, saya tanya modal saya apa, dan orang tanya apa modalnya. Ketika nggak punya modal, langsung ditebuskan mau bisnis nggak punya modal. Abdurrahman bin Auf ketika ke pasar, dia tidak punya modal. Apa yang dia lakukan di pasar? Menjual barang dagangan orang lain. Dia jual barang dagangan orang lain. Ketika dia menjual barang dagangan orang lain, dia dapat upah. Itulah modal yang dia miliki ketika dia pergi ke pasar, upah yang dia dapatkan karena menjual dagangan orang lain. Lalu upahnya untuk apa? Ternyata upah yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf yang ketika itu dia dapatkan kurang lebih sekitar belasan dirham, tidak digunakan untuk modal, tapi digunakan untuk biaya pernikahannya. Ditanya, agar hatiku tenang berada di Madinah, sehingga beliau yang disebutkan oleh Nabi,
aulim walau bisyat, pestakan pernikahanmu walaupun dengan seekor kambing. Itu pesta pernikahan yang minimalis bagi orang Arab, dipestakan dengan satu ekor kambing. Nah, Abdurrahman bin Auf ini karena kemampuan bisnisnya yang sangat istimewa, skillnya ternyata terus berkembang. Yang 9 tahun kemudian dia bisa menyumbang 400 dinar yang kalau dikurskan kurang lebih sekitar 1,6 miliar. Ini kemampuan bisnisnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Sehingga kemudian dia menjadi penyandang dana Rasulullah dan keluarganya. Keluarga Rasulullah SAW ditanggung biaya kehidupannya oleh Abdurrahman bin Auf. Bahkan semua aktivitas yang memerlukan kekuatan dana, modal utamanya adalah harta yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf. Atas dasar apa Abdurrahman bin Auf seperti itu? Beliau tidak ingin disebut orang yang masuk surganya merangkak. Beliau tidak ingin disebut orang yang masuk surganya merangkak. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Madinah pagi itu yang biasa sepi, hiruk pikuk. Madinah masjidnya di awal-awal gak jauh beda dengan luas masjid ini. Madinah yang pagi itu sepi, hiruk pikuk, debu-debu berterbangan. Kenapa? Ternyata rombongan dagang Abdurrahman bin Auf baru pulang dari Syria sebanyak 700 ekor unta penuh berisi keuntungan dagang dan kebutuhan pokok untuk orang-orang di Madinah. Kalau bahasa kita, mobil box, ada 700 mobil box isinya sembako dan keuntungan dagang di Madinah, di negeri Syam. Maka ketika melihat begitu, Aisyah radhiyallahu anha keluar dari rumahnya. Dia sampaikan kepada Abdurrahman bin Auf bahwa Nabi SAW pernah bersabda, kata beliau, wa innaka satadkhulul jannata habwan. Wahai Abdurrahman bin Auf, aku dengar Nabi SAW menyampaikan bahwa engkau masuk surganya itu merangkak. Bahasa kita lelet, paling lambat. Pesan itu disampaikan oleh kurirnya kepada Abdurrahman bin Auf. Ketika Abdurrahman bin Auf mendengar pesan itu, dia nggak habis pikir, apa iya saya masuk surganya merangkak? Dia cari filenya, apa betul ini dari Nabi SAW? Ternyata ketemu bahwa memang itu merupakan sabda Rasulullah SAW mengingatkan kepada Abdurrahman bin Auf bahwa dia nanti masuk surganya lelet. Tapi hadis itu ada lanjutannya. Dia sampaikan, fa'inuni ya Rasulullah, tolong aku ya Rasulullah, tolong aku ya Rasulullah, agar aku masuk surganya nggak lelet. Maka Nabi mengatakan, fa'aqridillah, berikanlah pinjaman yang besar kepada Allah. Maka kemudian 700 ekor unta itu yang bermuatan penuh datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha dan disampaikan, ya Aisyah ummul mukminin, aku wakafkan 700 ekor unta penuh berisi sembako dan keuntungan dagang, tidak aku ambil sedikit pun darinya kecuali untuk saya wakafkan bagi kaum muslimin. Maka kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, sodakta, benar tuh, kalau begitu benar. Inilah yang menyebabkan Abdurrahman bin Auf senang menyandang dana urusan kaum muslimin karena ingin masuk surganya cepat, tidak merangkak. Beda mungkin cara berpikirnya dengan kita, yang penting masuk surga. Tidak.
Abdurrahman bin Auf inginnya masuk surganya cepat, nggak boleh lambat, dan itu yang dia minta kepada Rasulullah SAW agar dia masuk surganya dengan cepat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, beliau juga dikenali sebagai orang yang menyelesaikan perselisihan ketika menghadapi pandemi. Ketika menghadapi pandemi, beliau yang menyelesaikan perselisihan kaum muslimin. Pandemi yang pernah terjadi pada masa para sahabat terjadi pada pemerintahan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, yang dikenal dengan sebutan Taun Amwas, berada di Palestina. Dalam waktu harian bisa ratusan orang meninggal dunia. Pagi demam, siang meninggal dunia. Dan para sahabat banyak yang meninggal dunia pada saat itu. Sehingga pandemi, wabah penyakit yang dikenal dengan sebutan Taun Amwas ini, ada ribuan, bahkan puluhan ribu yang meninggal dunia. Sehingga Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ingin mengetahui bagaimana kronologis terjadinya wabah penyakit ini, Taun Amwas. Akhirnya Umar datang dari Madinah ke Palestina. Sebelum sampai masuk Palestina, Umar menyepakati kita ketemu di perbatasan saja. Akhirnya mereka ketemu di perbatasan, yang pada waktu itu gubernurnya adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Abu Ubaidah ibn Jarrah. Bertemulah di perbatasan. Ketika mereka bertemu di perbatasan, Abu Ubaidah minta supaya Umar langsung sidak datang ke Amwas, ke Palestina, lihat kaum muslimin yang sedang mengalami wabah. Tapi para sahabat menyampaikan, jangan, kita di sini saja. Terjadilah perdebatan, dan perdebatan itu kemudian diselesaikan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Mungkin visualisasi ini bisa menambah pemahaman kita tentang situasional ketika terjadinya Taun Amwas di Palestina. Gubernurnya Abu Ubaidah bin Jarrah berharap, ayo engkau masuk ke sini, lihat bagaimana kaum muslimin menghadapi wabah penyakit ini. Urusan mati kan urusan takdir Allah, gitu. Nggak usah takut dengan takdir Allah. Kalau memang kita ditakdirkan mati, mati. Kalau memang tidak ditakdirkan mati, tidak akan mati. Itu kata gubernurnya. Kata sahabat yang dari Madinah, tidak, kita balik saja. Nah, sehingga ketika orang-orang bertanya, bagaimana pandangan engkau wahai Umar? Nah, Umar memutuskan, saya akan balik ke Madinah. Orang-orang yang ada
di Amwas ini kecewa. Kok sebegini mentalnya Amirul Mukminin, sudah sampai sini mau balik lagi ke Madinah. Mestinya yakin saja kalau memang Allah takdirkan mati, mati. Kalau Allah tidak takdirkan mati, tidak mati. Kalau Allah takdirkan sehat, ya sehat. Tapi kata Umar, saya akan memilih dari takdir yang satu kepada takdir yang lain. Orang-orang mengatakan, takdir apa itu? Ini jawaban Umar. Kalau kita mengembalakan kambing, ada lahan yang tandus, ada lahan yang subur, kemana kita akan gembalakan kambing? Pasti ke tempat yang subur. Begitulah yang saya yakini. Saya lari dari takdir satu kepada takdir yang lain dalam rangka mendapatkan kebaikan. Nah, orang inilah yang bernama Abdurrahman bin Auf yang menyelesaikan perselisihan di kalangan para sahabat. Dia sampaikan bahwa Nabi pernah bersabda, itu yang disebutkan oleh Abdurrahman bin Auf. Nabi dulu pernah bersabda, kalau ada satu daerah yang terkena wabah, maka orang yang datang dari tempat yang lain jangan masuk, orang yang ada di dalam jangan keluar. Itu yang kita kenali dalam wabah kita sebut dengan istilah lockdown. Dan istilah inilah yang dipergunakan pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyelesaikan problematika wabah ketika pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari, fa idza samitum bihi ardan fala taqdimu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Kalau kita mendengar ada wabah di satu daerah, jangan masuk, dan kalau ada orang yang ada di dalamnya, jangan keluar. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ini ketika beliau menyelesaikan bisnis dan beberapa keuntungan kedermawanan yang beliau miliki, beliau menyampaikan kunci suksesnya. Mungkin ini hal yang bisa kita ambil. Apa kunci sukses beliau? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dikatakan bahwa kunci suksesnya ketika beliau ditanya, saya tidak pernah menjual barang yang cacat dan tidak menginginkan keuntungan yang banyak, dan Allah akan memberkahi dari perdagangan saya. Kunci sukses yang pertama, meyakini keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perdagangannya. Bahwasanya kita berdagang itu harapan kita adalah berkah, karunia kebanyakan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sungguh-sungguh dalam ikhtiar. Ketika orang-orang melakukan kesungguhan, siapapun akan diberikan peluang-peluang itu. Lalu jujur, selalu bersyukur mendapatkan keuntungan walaupun sedikit. Dalam urusan seperti ini, kalau dia dagang, ada orang yang menawar, sekalipun keuntungan sedikit diambil. Kalau ada orang yang menawar, dia tidak menunda-nunda. Sini Bang, misalnya ditawar, berapa barang ini? 200. Dia sudah hitung ada keuntungannya, sini dikasih, enggak ada tawar menawar. Dan maaf, yang ketiga, dalam urusan ini beliau tidak memberikan ruang hutang, tidak memberikan hutang. Ketika ditanya kenapa engkau tidak memberikan hutang, kata beliau, hutang itu akan menyebabkan hilangnya persahabatan dan hilangnya uang kita. Itu yang menyebabkan dia tidak mau memberikan hutang. Kalau memang ada sahabat yang memerlukan, dia kasih.
nggak usah hutang, ambil gitu. Dan itu yang menyebabkan keberkahan yang dialami oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau yang sedemikian rupa ini ketika wafat ada beberapa hal yang dicatatkan oleh para sejarawan tentang wafatnya beliau. Pertama, di dalam riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi, wafatnya beliau termasuk syahid, walaupun beliau meninggalnya di atas tempat tidur karena sakit. Kenapa dianggap sebagai orang yang mati syahid? Ada beberapa catatan dalam hadis. Catatan yang pertama, bahwa ketika Nabi berada di atas Gua Hira, terjadi gempa di Gua Hira. Pada saat gempa itu, Nabi sampaikan kepada gunung ini bahwasanya di atas punggungmu itu ada Nabi, ada orang yang siddiq, dan ada orang yang syahid. Ketika mereka berada di punggung gunung itu, disebutkan ada Nabi, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Talha, ada Zubair, ada Sa'ad bin Abdurrahman bin Auf, dan termasuk juga yang penyampai hadis ini. Nah, ternyata semua para sahabat yang disebutkan itu, mereka orang yang jujur adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan mereka semuanya syahid. Tapi yang belum syahid itu adalah Abdurrahman bin Auf yang sedang sakit. Karena itu para sahabat dan para ulama hadis memandang, walaupun dia meninggal dunia karena sakit, tapi kedudukannya sebagai orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi penyemangat diri kita dalam hal ini adalah apa yang disebutkan oleh Nabi, kalau orang itu berdoa minta syahid, dia akan dihantarkan derajat syahid walaupun matinya di atas tempat tidur. Maka kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala seperti doa para sahabat itu ketika mereka meninggal dunia. Mereka meninggal dunia dengan kedudukan sebagai syuhada. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan bersama para sahabat, orang ini dikenal sebagai orang kepercayaan penduduk langit dan bumi. Orang yang memiliki kepercayaan penduduk langit dan bumi. Orang kepercayaan itu orang yang kalau dia duduk bersamanya menjadi tentram. Orang yang kalau hadir dengannya orang merasakan kenikmatan. Orang yang kalau dengannya merasakan kenyamanan. Karena dia bisa menyimpan apa yang dimiliki oleh orang lain tanpa dia sebarkan dan tanpa dia sampaikan kepada yang lain. Karena itu Umar Ibn Khattab radhiyallahu an menunjuk kepada Abdurrahman bin Auf sebagai tim formatur, dan akhirnya beliau pun menjadi tim formatur terakhir ketika kepemimpinan itu tinggal bersisa 2 orang. Apakah Utsman bin Affan atau Ali bin Abi Thalib? Maka kemudian Abdurrahman bin Auf tanya kepada keduanya, kamu sanggup enggak, ya Utsman, untuk memimpin kaum muslimin sesudah Umar? Ya. Ditanya Ali, kamu sanggup enggak memimpin kaum muslimin sesudah Umar? Ali menurut jawaban Abdurrahman. Sehingga akhirnya para sahabat memutuskan untuk mengangkat Utsman bin Affan radhiyallahu an sebagai pemimpin sesudah Umar bin Khattab radhiyallahu an, karena yang mengangkatnya adalah orang kepercayaan penduduk langit dan bumi, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Di dalam riwayat para ulama muhaddisin ada disebutkan 13 fakta yang bisa menjadi pelajaran dan hikmah bagi diri kita tentang orang yang bernama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ini. Pertama, dia orang yang pertama kali masuk Islam. Dia orang yang dipercaya untuk melanjutkan kepemimpinan kaum muslimin sesudah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu untuk menunjuk siapa pemimpin berikutnya. Dia adalah mufti, orang yang dipercaya untuk menyampaikan fatwa, putusan di Madinah ketika Rasulullah SAW pun masih dalam keadaan hidup. Orang ini ditandai dengan kondisi kakinya yang luka ketika perang Uhud. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, luka yang dialami dalam perang Uhud itu menyebabkan pincang di kakinya. Kalau dia berjalan pincang-pincang, yang membuat para sahabat mungkin tidak simpatik karena pincangnya itu. Tapi Nabi menyampaikan pincangnya Abdurrahman bin Auf itu sudah dicatat bahagian bangunan di surga. Ini termasuk yang sangat istimewa. Nabi SAW menegaskan pincangnya saja diganti bangunan yang bagus di surga. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dia memberikan kesuksesan hidupnya dengan mewakafkan hartanya yang sangat banyak. Ketika kaum muslimin pulang dari Tabuk, dia sampaikan, dia tanggung kurma-kurma yang busuk itu. Dan fakta yang ketujuh, bahwasanya keluarga Rasulullah SAW bersama para istrinya, beban operasionalnya ditanggung oleh beliau. Beliau wakafkan 700 ekor unta penuh. Beliau juga sampaikan gagasan tentang lockdown. Beliau juga dikenali sebagai orang yang secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau penyandang dana operasional para veteran. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau meninggal dunia, beliau memiliki warisan yang sangat banyak. Di usianya ke-72 tahun, dalam keadaan sakit, beliau mewarisi 1000 ekor unta, 100 ekor kuda, 3000 ekor kambing, 80.000 dinar. Dan kalau dicatatkan hingga bilangan triliun dalam kurs sekarang ini. Dan ketika wafat, ada beberapa kalimat yang beliau sampaikan kepada para sahabat. Pertama, kalimatnya, saya khawatir Allah kasih saya kenikmatan mudahnya rizki di dunia, nanti saya tidak dapat di akhirat. Ketika menyampaikan begitu, derai air matanya bercucuran, sehingga para sahabat meyakinkan, tidak, engkau juga pasti akan mendapatkan, karena engkau orang yang dijamin masuk surga, ya Abdurrahman bin Auf. Yang kedua, ketika air matanya tidak kering-kering, menetes terus, orang tanya, kenapa engkau menangis terus? Kata Abdurrahman bin Auf, Nabi dulu waktu wafat hanya menyisakan, mewariskan satu tempat minuman saja, sementara saya banyak harta yang akan saya wariskan. Kata para sahabat, itu untuk kebaikan kaum muslimin. Ketika Abdurrahman bin Auf dalam kondisi sakratul maut, dia pun menginginkan, yang aku inginkan adalah indahnya bangunan di surga dan bersama orang yang aku cintai. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cita-cita orang yang beriman adalah cita-cita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala serta bisa membersamai Rasulullah SAW. Itu mesti tertanam di dalam diri kita, mendapatkan surga dan bisa membersamai Rasulullah SAW. Mengapa?
Tidak ada permintaan yang paling indah dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali masuk dalam surga dan membersamai Rasulullah SAW. Kalau minta kebutuhan kita, minta beban operasional kehidupan kita, semuanya dalam kondisi yang biasa-biasa saja. Tapi ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi penghuni surga dan bertetangga dengan orang-orang yang mulia, ini yang paling indah. Dulu waktu Nabi SAW melakukan perjalanan, akhirnya berhenti di satu lembah. Di lembah itu banyak orang Badui. Nabi mendapatkan layanan servis. Orang-orang Badui memberikan layanan servis pada Rasulullah SAW. Setelah melayani Rasulullah, Nabi pun menyampaikan, apa yang kalian minta? Orang Badui itu langsung bilang, minta kebutuhan pokoknya. Kami pengen sekali punya kendaraan, berilah kami onta, berilah kami kuda. Kami pengen sekali punya peternakan, berilah kami domba. Kami pengen sekali punya perkebunan, berilah kami sebidang areal perkebunan. Nabi SAW kemudian sampaikan, kenapa kalian tidak seperti wanita tua dari kalangan Bani Israel? Sahabat belum pernah dengar mungkin cerita ini, sehingga Nabi ditanya oleh para sahabat, ada apa dengan wanita tua dari kalangan Bani Israel itu ya Rasulullah? Dulu kata Nabi, waktu Nabi Musa mau keluar dari Mesir menuju Palestina, Nabi Musa membawa murid-muridnya dan pengikutnya keluar dari Mesir menuju Palestina. Namun tiba-tiba gelap suasananya dan gak menemukan jalan keluar dari Mesir. Gelap tiba-tiba. Wah, gimana ini, kok bisa begini? Akhirnya mereka menanyakan, kenapa kok kita gak bisa keluar dari Mesir? Suasana gelap dan jalan gak jelas. Kata orang yang tahu, ahli kitab, mereka mengatakan bahwa dulu Nabi Yusuf alaihissalam menazarkan diri, bersumpah atas dirinya bahwa Bani Israel tidak akan bisa keluar dari Mesir menuju Palestina kalau tidak membawa dirinya keluar. Maka akhirnya Nabi Musa sampaikan, kalau begitu kita bawa jenazahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu tanya, siapa di antara kita yang tahu di mana makamnya Nabi Yusuf alaihissalam? Kata mereka, yang tahu makamnya Nabi Yusuf alaihissalam adalah wanita tua dari kalangan Bani Israel. Akhirnya ditanya, wanita tua itu didapati. Nabi Musa meminta, beritahu kepadaku di mana makamnya Nabi Yusuf agar aku bisa membawa serta Nabi Yusuf keluar dari Mesir menuju Palestina. Kata wanita itu, saya akan kasih tahu kalau engkau memenuhi syarat. Kalau syaratnya terpenuhi, saya akan kasih tahu. Kata Nabi Musa, apa syaratnya? Wanita tua itu mengatakan, syaratnya jadikan aku tetanggamu di surga. Maka Nabi Musa geleng-geleng, ini permintaan mengada-ngada. Gak ketemu juga jalan keluarnya. Akhirnya Allah tegur, ya Musa, penuhi syaratnya. Nabi Musa pun kemudian datangi wanita itu, ya aku penuhi syaratnya, engkau jadi tetanggaku di surga, kata Nabi Musa. Maka kemudian wanita itu menunjuki di mana makamnya Nabi Yusuf alaihissalam. Diketahuilah telaga. Kata wanita itu, kuras airnya. Airnya dikuras dari telaga itu, tampaklah tersembul makamnya Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya makam Nabi Yusuf dibuka dan dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam keluar dari Mesir menuju Palestina. Jalanannya terbuka dengan jelas, udaranya menjadi cerah, dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan perjalanan Nabi Musa, membawa jenazah Nabi Yusuf alaihissalam keluar dari Mesir menuju Palestina. Nabi SAW menyampaikan, itu karena salah satu jasa dari wanita tua dari kalangan Bani Israel yang meminta kepada Nabi Musa agar menjadikan dirinya tetangga di surga. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdurrahman bin Auf, semuanya dunia ini terpenuhi, tapi cita-citanya tetap menjadi penghuni surga dan bertetangga dengan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semuanya bertetangga dengan Rasulullah SAW. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah wa lakum
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Begini aja deh. Suaranya bagus. Baik, terima kasih Fauzi yang disampaikan. Mungkin sebelum itu ada yang mau ditanyakan mengenai materi ini, kami persilakan kepada para jemaah untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menarik dan membuka wawasan kita. Tadi ada dari Rasulullah Nabi dan keluarga dibilang oleh Usman bin Affan. Kalau kita tahu juga dari Rasulullah SAW ini juga soal pedagang. Apakah Nabi itu berarti berdagang dan khusus untuk menyebarkan agama Islam? Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pakai itu enak kan ini, lebih jelas. Jazakumullah khairal jazaa atas pertanyaannya dan apa yang disampaikan. Bahwa Nabi SAW memiliki latar belakang juga sebagai pedagang. Bahkan skill kemampuan dagang beliau terasah sejak belasan tahun, diajak oleh pamannya Abu Thalib baik ke Syria maupun ke Yaman. Sampai kemudian beliau menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, dan itu merupakan juga hasil pengamatan dari perjalanan dagang Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Maisarah. Maisarah ini pembantu Khadijah yang menemani perjalanan dagang Rasulullah dari Mekah ke Syria. Maisarahnya orang Arab itu laki-laki, beda dengan Maisarahnya orang Bekasi. Orang Bekasi Maisarahnya perempuan. Kalau orang Arab Maisarah itu laki-laki. Ada banyak laki-laki menggunakan nama perempuan yang biasa digunakan di tempat kita. Robiah itu nama laki-laki, Umayyah nama laki-laki, Maisarah itu laki-laki. Nah, pengamatan itulah yang disampaikan kepada Khadijah, dan Khadijah kemudian cenderung ingin menikah dengan Rasulullah SAW. Maka kemudian menikahlah pebisnis dan saudagar. Pertanyaannya, kapan Nabi berhenti berdagang? Nabi SAW berhenti berdagang setelah mendapatkan risalah wahyu dari surat Al-Alaq, surat pertama. Ketika Nabi tanya kepada Waraqah bin Naufal bahwa itu adalah risalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sampaikan kepada Khadijah. Tidak ada lagi aktivitas lain kecuali menyampaikan risalah ini. Maka Nabi kemudian tidak pergi ke pasar, tapi menemui manusia, menemui orang per orang untuk diajak masuk Islam. Dari mana beban biaya kehidupannya? Dari istri beliau Khadijah radhiyallahu anha yang saudagar. Karena Khadijah radhiyallahu anha menikah dengan Rasulullah SAW, kemudian hasil perdagangannya tidak dikembangkan karena untuk menopang dakwah Rasulullah SAW, sehingga modal yang dimiliki Khadijah radhiyallahu anha habis untuk membiayai dakwah Rasulullah SAW. Jadi semakin berkurang modal usahanya Khadijah radhiyallahu anha yang saudagar sangat kaya itu. Sampai kemudian meninggalnya Khadijah radhiyallahu anha, beban tanggungan kehidupan Rasulullah SAW itu ditanggung pertama dari ghanimah, harta rampasan perang. Setiap rampasan perang 1/5-nya untuk keluarga Rasulullah SAW, karena Nabi tidak menerima sedekah, tidak juga menerima infak, tidak juga menerima zakat, tapi Nabi hanya menerima hadiah dari sahabat. Adapun beban operasionalnya pertama ditanggung melalui
ghanimah, harta rampasan perang, 1/5 dari harta rampasan perang untuk Rasulullah SAW. Yang kedua, dari hadiah yang ditanggung oleh para sahabat. Dan penanggung beban biaya operasional para sahabat ini ada dua, Abu Bakar Siddiq dan Abdurrahman bin Auf. Beliau yang menanggung, karena Abu Bakar Siddiq adalah mertuanya Rasulullah, sahabat dekatnya Rasulullah SAW. Abdurrahman bin Auf orang yang terdekat dalam urusan bisnisnya dengan Rasulullah SAW. Nah, itulah biaya kehidupan Rasulullah SAW yang ditanggung dari dua sumber, yaitu sumber ghanimah dan sumber hadiah dari para sahabat. Demikian, setelah dakwah nggak ada lagi pikiran untuk bisnis, konsentrasi menyebarkan Islam. Demikian.